masuk sesaat, kemudian beliau sudah menghilang, dan sampai saat ini beliau tidak bisa dikontak kembali. Baik, kita lanjut. Ini adalah last one, ya, presenter kita, yaitu Bapak Muhammad Fajri, ya. Adapun judul presentasinya adalah Manajemen Sistem dalam PJJ Moda Daring di SD. Karena ini adalah pesertanya banyak dari guru, maka kita apresiasi beliau untuk menyampaikan. Mudah-mudahan tersentuh kepada Bapak Ibu guru kita yang hadir pada kesempatan ini. Kepada Saudara Bapak Muhammad Fajri, disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Arham. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan hasil paparan paper saya tentang learning management system dalam pembelajaran jarak jauh moda daring di sekolah dasar. Di sini saya coba menjaring data yang ada di, kebetulan saya mengajar di salah satu SD negeri di Kota Depok. Jadi populasi terjangkau saya tetap menggunakan wilayah Kota Depok sebagai parameter yang saya gunakan. Adapun untuk wilayah lain saya belum mencoba, sehingga pada dasarnya nanti hasil ini mungkin bisa juga kontradiktif dengan hasil di kota atau kabupaten Bapak Ibu yang mengajar di sana, ataupun juga ada kesamaan atau kemiripan atau bahkan sama persis seperti itu. Mudah-mudahan nanti sih ada tindak lanjut dari ini semua. Paper saya yang saya ujukan mengenai penggunaan learning management system pada pembelajaran jarak jauh moda dalam jaringan yang dilaksanakan di sekolah dasar. Saya bertiga di sini. Jadi pada dasarnya tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran jauh yang sudah dilaksanakan pada semester ganjil kemarin, ya dimulai tahun pelajaran pada 13 Juli 2020 dan berakhir di, kalau di Depok itu tanggal 18 Desember 2020. Jadi selama kurang lebih 5, mungkin kalau efektifnya sekitar 5 bulan Bapak Ibu ya. Jadi sekitar 5 bulan berjalan, tetapi kalau kalender efektif itu 6 bulan sebenarnya, karena dari Juli sampai Desember di situ. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Karena ketika tahun pelajaran tanggal 13 Juli 2020 dimulai tahun pelajaran 2020-2021, di situ semua sekolah dari SD, dari jenjang non formal, informal, sampai dari jenjang paling bawah sampai paling atas yang ada di bawah naungan dinas pendidikan, dalam hal ini khususnya yang formal itu SD dan SMP, tidak diperkenankan untuk membuka sekolah dalam rangka pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka secara konvensional seperti yang kita laksanakan sebelum terjadi masa pandemi di tahun 2019 akhir lalu. Nah, disinilah kita perlu apa yang kita sebut dengan bagaimana sekalipun pandemi COVID itu masih tetap terjadi dan berjalan juga berlangsung, tidak mungkin proses pendidikan dihentikan seketika dalam waktu yang tidak jelas sampai kapan itu akan berakhirnya, dan juga tidak ada yang tahu juga kapan kelas akan kembali dibuka untuk pembelajaran seperti semula dulu. Sehingga salah satu hal yang dilakukan dari pusat melalui Mas Menteri itu adalah dengan tetap melaksanakan pembelajaran tetapi melalui adaptasi yang tidak membahayakan dan juga memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari warga sekolah di situ. Nah, di sini adalah yang terpenting, yang pertama adalah transformasi pembelajaran dalam proses dinamisasi kehidupan kita sendiri. Kita sekarang mengalami apa yang disebut dengan disrupsi kehidupan. Jadi pergeseran dari konteks kehidupan nyata menuju digitalisasi, digitalize, di mana konteks global yang sekarang sudah kita rasakan. Ketika kita belanja, kita mau beli sesuatu yang harus kita pergi ke satu tempat, katakanlah kita ke warung atau ke minimarket atau bahkan ke supermarket atau tempat lain, outlet-outlet yang ada di kota besar misalnya. Sekarang sudah tidak diperlukan. Jadi cukup dengan memegang gawai, kita gunakan salah satu aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian
meeting, berapa hari kemudian barang datang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu salah satu transformasi yang ada fenomena yang berkembang saat itu. Tetapi di sisi lain adalah bukan seiring sejalan ya, tidak ada yang mengharapkan juga Bapak Ibu di sini bahwa datangnya pandemi COVID-19 yang juga menyerang negara kita yang sampai saat ini mungkin juga kita rasakan di tengah masyarakat sudah mulai banyak yang kewalahan juga, tetapi efek yang kita sasar adalah di bidang pendidikan di sini dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran ini satu yang kita ambil adalah adaptasi pembelajaran. Dalam artian menggeser pembelajaran dari fisik ke dunia maya atau dunia digital melalui pemanfaatan learning management system yang digunakan. Nah, di situ proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu melalui ada dua mode sebenarnya. Jadi mode daring dan mode luring. Kalau untuk mode daring itu murni pure dengan berbasis jaringan, tetapi kalau luring itu di Depok tetap ada yang menggunakan karena kalau untuk untuk luring ini hanya dua kategori yang bisa dibuka, artinya pendampingan secara langsung kepada siswa yang bersangkutan secara personal, bukan kelompok. Jadi bukan berarti walaupun luring kita mengumpul di satu lokasi, satu titik berkelompok, katakanlah 10 orang misalnya, tidak seperti itu, tapi tetap pendampingannya personal. Jadi home visit oleh guru kepada siswa dengan kategori kebutuhan khusus. Itu yang boleh dilakukan pendampingan secara luring. Di luar itu harus melalui daring dan tidak ada tatap muka secara langsung. Selanjutnya adalah ketika di sini guru perlu menyiapkan pembelajaran secara daring. Banyak yang istilahnya kita katakan jet lag ketika nyaman dengan pembelajaran tatap muka, kemudian harus beralih, dan di situ banyak di antara guru kita, ya mohon maaf, yang sudah senior dan kurang bisa menerima dinamisasi. Di situ mereka mulai banyak yang kewalahan dan pada akhirnya minta tolong yang muda-muda, minta tolong yang memang bisa untuk mengembangkan pembelajaran secara daring. Salah satu hal adalah maraknya penggunaan learning management system di situ. Dan di sini kita kategorisasi ada beberapa yang digunakan juga. Ternyata tidak semuanya yang banyak digunakan di tempat lain pun juga digunakan di Kota Depok. Dan bahkan ada juga salah satu LMS atau bahkan aplikasi online yang berbasis online dan offline itu digunakan juga dan itu berbayar. Metodologi penelitian yang saya gunakan itu dengan metode survei yang menjaring data pelaksanaan PJJ di masa pandemi khusus ini. Kemudian ada 14 butir pernyataan dan pertanyaan berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu guru di SD Negeri Kota Depok ini melaksanakan PJJ dalam mode daring. Responden yang dilebatkan sebanyak 782 guru kelas dan mata pelajaran pendidikan agama dan PJOK yang dilibatkan untuk guru mata pelajaran ini. Dari 782 ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Depok, dari 11 kecamatan. Persentasenya kurang lebih proporsional di situ. Kemudian analisis data yang saya gunakan adalah dengan presentasi dan tabulasi silang. Presentasi untuk mengetahui data kuantitatif akhir dari hasil isian kuesioner oleh responden, kemudian tabulasi silang untuk mengidentifikasi, untuk mengambil data hasil dalam bentuk deskriptif dan nantinya itu akan menjadi kesimpulan akhir dari hasil riset yang kami lakukan. Pak Fajri, mohon maaf. Ya, Pak? Lagi. Untuk hasil penelitian di sini adalah 100% guru di Kota Depok melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kemudian dari 100% ini sebanyak 782 responden ini 98,1 melaksanakan secara daring. Adapun sisanya tadi melaksanakan secara luring dengan kunjungan ke rumah atau home visit secara personal. Yang ketiga adalah 77,5% guru melaksanakan PJJ dengan menggunakan aplikasi LMS yang berbasis katakanlah gratis atau free di situ. Nah, dari kemudian 67,5% guru menggunakan Google Form untuk penilaian. Sisanya itu
yang kedua adalah ada yang namanya kita sebut dengan aplikasi Gredu. Gredu itu berbayar, Bapak Ibu. Jadi sistemnya langganan, kemudian per bulan itu ya sekian rupiah dihitung per siswa dan per akun, per guru juga. Kemudian yang berikutnya adalah setengahnya lebih dari responden menyatakan menggunakan LMS yang berbasis free dengan dalam bentuk Google Classroom. Dan yang terakhir adalah 95,7% guru merasa terbantukan dengan kehadiran learning management system selama proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Adapun kesimpulannya adalah bahwa penggunaan LMS ini pada dasarnya mendapatkan tempat atau posisi yang istimewa untuk saat ini karena memang sangat terbantukan dengan kondisi pandemi di mana pembelajaran itu tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka langsung sehingga dialihkan dengan berbasis jaringan dan disitulah peran LMS ini mungkin sangat signifikan dan optimal. Kemudian yang paling hal berikutnya adalah Google Classroom memang yang dirasakan oleh para guru itu ya memang mudah digunakan di situ. Jadi user friendly dan memang guru belum siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Fajri, ya Bapak Ibu yang bergiat di dunia pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah tentunya mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, berikutnya kita menuju pada tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau diluruskan. Ada waktu kurang lebih 20 menit. Namun sebelumnya kita mendengarkan dulu atau kita menyaksikan dulu video Geofox, ya. Saya persilakan ke panitia untuk ya, baik Pak. Video Geofox. Ya. Sebentar, sebelumnya sebenarnya sudah bergabung tadi ya Pak ya Geofox bersama kita di Zoom, tapi kendala sinyal, jadi beliau keluar lagi gitu ya. Ini tadi sudah bergabung dari jam 5.30 pagi. Iya. Beliau juga bilang kalau misalnya semakin siang katanya sinyalnya semakin buruk. Nah, tapi beliau meninggalkan video ya. Video yang beliau. Sudah terlihat Pak videonya? Sudah. Oke, sebentar Pak. Alhamdulillah sudah. Ya, sudah ya. I use the word genius here in what I take to be an accent Latin sense, the ancestral nature of a person or thing. I see Indonesia as a nation of peace, a profound force for good in the world. The key to that is the sharing of knowledge. The genius of Indonesian poet Maman Majid bin Fas lies in his capacity to channel his nation's peaceful characteristics to unify concepts normally seen as opposing. I have some personal questions to ask as a result of my preliminary studies of Maman's work via the process of transcription. A. The beautiful gentleness of Indonesian approach to life is wonderfully conveyed in Maman's portrait of his father in his poem, Ayah. I transcribed it to English to become. B. I believe Sukarno's passionate rejection of foreign incursions to Indonesia was built on the beauty of Indonesian kebersamaan. So I combine Sukarno's word with Maman's confessions of
aku dan engkau, in a tugu shaped at work at. Will Indonesia maintain its wonderful commitment to kebersamaan, or will global influences, including education, weaken that commitment? Maman's rejections of gender yang gendeng shows he understands the healthy balance between the sexes of the things of Kartini, thinking in the cultural hearts of Indonesia. Will Indonesia take pride in Kartinism as a much better approach to women's rights than modern feminism? My guess is that Maman's father had a very similar personality to my dad, but was in a society where that gentleness is better valued than in the West. Is Indonesia ready to share the gentleness of Indonesia Islam with the world? Through God, Maman connects the different concepts of kebebasan and kemerdekaan. What do other people think about this? The human conscience life free in Indonesia. My friend Almarhum Kiai Haji Khalil Bisri stressed the importance of valuing conscience in his book, Ketika Hati Nurani Berbicara. I first visited Indonesia in 1990 on the recommendation of Indonesianist history lecturer Lee Ridan of Northern Territory University. She said to me, Indonesians have a type of freedom which Australians can't even understand. Was the power of Hati Nurani what she was thinking of? J. Family, children are the future. Family life is in disintegration in the West but strong in Indonesia. In this context, why does Indonesia rely so much on foreign education? I offer these questions in the spirit of freedom. I do not have all the answer. I use the word genius. Sudah, Pak? Baik. Tadi kita sudah saksikan bersama lanjutan dari salah satu video Geofox. Beliau tentunya sudah melanglang buana ke Indonesia. Sampai beliau bukan hanya sekedar berkunjung, tapi beliau juga sudah boleh berbahasa Indonesia ya. Tadi pagi jam 5 lewat sekian, beliau bergabung dengan kita. Namun karena jaringan yang kurang bersahabat, sehingga beliau tidak bergabung hingga sekarang ini. Namun demikian, tentunya dengan adanya puisi yang disampaikan oleh beliau, kita bisa menarik atau memetik satu benang merah di dalamnya. Baik, sesi berikutnya. Ladies and gentlemen, now I believe the audience want to ask question and answer this session. We have 20 minutes for the session, and for those who want to ask question, please raise your hand and mention your name in the chat box. Time is yours. Jadi kita sekarang sesi tanya jawab, ada waktu 20 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Presenter masih aktif semua, alhamdulillah. Silakan di chat ya, raise hand. Saya, Pak. Pak Nur Salam, Pak. Pak Nur Salam. Nah, silakan Pak Nur Salam. Sebelum ya, silakan Pak Nur Salam ya. Silakan di. Terima kasih, Pak.
Saya lihat ini jauh dari Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah kita bergabung dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma itu saja, tapi dari luar negeri, Australia dan Malaysia. Silakan Pak Nur Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat semua narasumber, Anda bisa sebut satu persatu. Teman-teman guru seluruh Indonesia internasional, terima kasih. Saya Nur Salam, Kabupaten Majene, yang pisahnya Sulawesi Selatan, Pak, menjadi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Ya, saya juga salah satu alumni Unismu. Apa yang diceritakan beberapa teman tadi, Kak Maman ini adalah satu perjuangan. Sejak dulu memang dia suka menulis. Di koperasi itu bukan barang-barang koperasi, tapi catatan-catatan tulisannya di atas mejanya. Kalau saya dulu lari ke Ortom Tapasuci, sehingga saya hari ini baru menulis itu luar biasa, karena saya seorang guru selaku kepala sekolah. Kalau menuju ke 4D itu harus menulis. Jadi alhamdulillah saya dengan adanya beberapa bukunya Kak Maman diberikan kepada saya sudah beberapa buku tapi belum terbit oleh lembaga-lembaga penerbit, tapi kemarin baru satu terbit, yaitu membangun peradaban melalui pendidikan. Karena itu salah satu persyaratan menuju kenaikan pangkat ke 4D. Alhamdulillah saya sekarang 4C, menuju 4D, tapi itu ada buku saya tulis. Ada beberapa tadi dari narasumber yang saya simak tentang yang pertama adalah pendidikan karakter. Ada beberapa tadi termasuk Erwin, Pak Rizal kalau tidak salah tadi, Pak Jailani, gado-gado tadi ada bahasa gado-gado. Yang kami tanyakan sekarang ini, kalau kami di sekolah itu wajib ada 4 karakter utama ditambah karakter-karakter lain. Tapi paling banyak yang kami lihat dari kami bina di sekolah, tapi setelah di perguruan tinggi ini merusak sebenarnya. Saya melihat mengamati ini karakter-karakter mahasiswa kita dari dulu sopan, setelah masuk perguruan tinggi menjadi manusia intelektual, itu berubah total. Bagaimana itu? Karena kami di sekolah itu membina luar biasa. Mulai kalau sebelum COVID, anak itu masuk ke sekolah salim sama cium tangan gurunya. Itu adalah salah satu karakter yang dibina di sekolah dari 4 karakter utama itu. Itu yang saya tanya adalah perubahan apa yang mendasar atau pola pikir apa mahasiswa setelah jadi mahasiswa berubah total ke karakter-karakter yang ditanamkan oleh orang tua sebagai seorang guru. Setelah masuk perguruan tinggi luar biasa perubahannya. Termasuk karakter kekerasan. Kalau saya dulu, ya mungkin kami dulu kampusnya apa yang disampaikan Pak Erwin tadi, kampusnya hanya 2 mobil 3-4 tingkat itu. Tapi karakter kami dulu luar biasa, saling mengenal satu sama lain antara satu kabupaten, satu provinsi. Kami semua adalah bersaudara, kata orang Ambon itu. Tapi sekarang antara fakultas saja sudah mulai. Ini soal karakter di mana saja ini, bukan hanya di Unismu Makassar. Mahasiswa demo, mahasiswa membakar kampusnya sendiri. Tapi seluruh Indonesia. Kalau kami dulu ya kecil adalah kampus Unismu Makassar Talas Selapang itu, karena saya masuk di Talas Selapang 89 Pak, nanti selesai 98 karena saya coba-coba jadi PNS. Kami minta izin Pak sama almarhum Kiai Jamaluddin Amin yang luar biasa, pembinaannya itu luar biasa sampai sekarang. Karena saya hanya titipkan dimanapun kamu berada maka Muhammadiyah harus kau hidup-hidupkan. Hari ini saya hidup-hidupkan Muhammadiyah sampai di sekolah saya di SMP Negeri 5 itu negeri, tapi ada Ortom Muhammadiyah, ada Ortom IPM, ada wajib hukumnya di SMP Negeri.
untuk sekolah saya, karena saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah. Yang satu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemarin baru-baru kegiatannya tingkat nasional, melatih tiga. Itu salah satunya kami tanamkan, walaupun kami di negeri, tapi kami selalu mendengarkan pesan-pesan Pak Kiai, hidupkan Muhammadiyah dimanapun berada. Maka sampai sekarang saya selaku ketua Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Banjar. Itu mungkin yang saya tanyakan adalah perubahan apa, pola pikir apa mahasiswa yang siapa yang salah di antara ini? Apakah guru SMP SD-nya sebagai berikut. Yang terakhir Ustadz, saya sangat tertarik dengan penelitian tadi dari mengenai PJJ. Pak siapa tadi, Pak Fajri. Kalau jangan saja di kota ini saja kita laksanakan kegiatan, luar biasa kendalanya. PJJ memang bahasanya luar biasa, tapi kami di daerah itu kendalanya luar biasa. Kami ada namanya guring, guru keliling. Kalau tidak boleh sebenarnya, tapi apa boleh buat karena proses harus berjalan. Walaupun Google ada, tapi beberapa persen saja yang bisa laksanakan itu daring, menggunakan Google Class, Google Meet, Zoom, WA, itu semua beberapa saja, berapa persen saja. Inilah kendala yang dihadapi. Kalau di Jawa tadi luar biasa, hampir 98% daringnya, luringnya hanya 1%. Kalau kami sini hampir 70 ke atas kalau luring. Dari rumah ke rumah, inilah kendalanya. Mudah-mudahan ini COVID berlalu supaya proses pembelajaran, tapi manfaatnya juga ada. Tuhan juga memberikan sesuatu, bukan laknat, tapi ujian bagi seorang guru. Kalau guru dulu yang tidak tahu IT, tidak tahu komputer, sekarang wajib hukumnya. Itulah salah satu juga rahmat yang diberikan. Terima kasih Ustaz. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Salam, ini perubahan pola perilaku ini ditujukan kemana ini presenter kita? Salah satunya. Yang bicara karakter tadi termasuk Pak Erwin. Oh begitu. Iya. Boleh juga Pak Rahman, Pak Rektor tadi. Mungkin kalau bisa ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Pak Nur Salam ini. Sebelum kita lanjut, kita langsung, atau masih ada pertanyaannya? Kita cukupkan 2 pertanyaan. Jangan tinggal ini. Pak Limos. Oke, Pak Alimus. Pak Limos dari Nrekang. Silakan Pak Alimus. Singkat. Singkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama bahwa dalam PJJ ini kami di Nrekang, khususnya di SMP Negeri 1 Maiwa, itu secara bergantian kami lakukan, Pak. Ya. Daring sepekan, luring sepekan. Mengapa? Evaluasi kami di sekolah bahwa ada titik jenuh anak untuk daring. Mereka inginkan bertemu langsung gurunya. Itulah sebabnya sehingga kami tempatkan titik-titik luring itu 5 titik untuk ditempati anak yang sekampung bisa berkumpul, dan alhamdulillah kami di sini kerjasama dengan pemerintah desa untuk menyiapkan sarana di desanya, sehingga ada yang kita tempati luring itu kantor desa, ada juga masjid yang bisa kita tempati luring, yang jelasnya batasannya anak-anak itu enggak lebih dari 5 orang dalam satu kelompok sehingga berjarak. Tetapi setiap kegiatan luring itu 3 orang guru berangkat ke tempat luring untuk melayani anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah itu, dan memang yang sangat terasa itu Pak selama PJJ ini adalah pembinaan karakter. Di sekolah, walaupun sekolah negeri, tapi kami juga bernuansa Islam, bahasa kami di sini. Ada kegiatan zikir pagi, kemudian salat duha, dan kami bina eskul itu ya istilahnya BTA, tapi lebih banyak pada tadarusan dan
hafalan untuk di sekolah pada hari Selasa sore. Sekiranya itu informasi-informasi yang dari kami dari SMP Negeri 1 Maiwa, Kabupaten Nentang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Limus. Yeah. Berikutnya, masih adakah yang mau bertanya? Silakan. Untuk sementara belum ada lagi. Saya, Pak. Pak Zabrizal. Ya, dari Medan, Pak. Silakan Pak Dokter. Berawal dari karya Pak Maman ini, Pak, saya kira ini menjadi satu tonggak untuk memulai, atau memang ini sudah dimulai di katakanlah teman-teman di Makassar gitu, di Sulawesi Selatan sana. Bagaimana, Pak, pendidikan dasar di seluruh negara kita ini, anak-anak, pikiran anak-anak itu, Pak, harus diwarnai oleh nilai budaya kita sendiri, Pak. Kita gunakan teori John Locke misalnya. Anak adalah kertas putih, tabula rasa, kita akan mewarnainya, kita akan menulis apa yang kita tulis. Islam sudah mengatur begitu bagus, mulai dalam kandungan, sudah lahir diazankan dan dikomatkan dan sebagainya. Maksud saya, Pak, bagaimana kita bersama-sama melawan hegemoni pemikiran-pemikiran liberalisme itu yang nampak-nampaknya disambut baik oleh pemerintah kita. Sehingga kita pemilih anak, kita yang melakukan suatu usaha mendidik anak sejak dini di sekolah, sampai anak besar kok jadi seorang perampok, sampai di partai dia kok menjadi seorang penipu. Ya, sampai di fakultas kadang-kadang, Pak, begini, Pak, di fakultas saja pengalaman kita, Pak. Mahasiswa yang nilai IP 4,0, 3,9, 3,8 itu jadi dosen, Pak. Tapi yang IP 2,0 yang kuliahnya antah berantah, macam-macam kuliahnya, Pak. Besok itu jadi masuk anggota organisasi OKP dia, jadi anggota dewan dia. Dan dia akan mengatur gaji kita, Pak Guru. Dia akan menyukati gaji kita, pada kuliahnya macam-macam mana. Aktivis-aktivis yang tanda petik begitu tidak berantakan dia kuliah, tetapi dia memang, tapi yang pintar-pintar sudah kita kader dari awal, jadi dosen lah, jadi guru lah, jadi segalanya. Tapi anak-anak kita yang tanda petik berantakan perkuliahannya, kemudian cocok itu Pak Guru, cocok. Mungkin Pak Aram, tanggapan Pak Aram. Ya. Mungkin tanggapan dari saya tentang bahasan dari Pepakala tadi, ada berapa itu mungkin saya mau bahas. Oh iya. Ya, itu nanti menjadi utang saya. Ya.